Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 3 bangun datar sekaligus, yaitu ada belah ketupat, layang-layang, sama segitiga. Cuman yang segitiga nanti ya pertama kita bahas sifat dari belah ketupat sama layang-layang. Karena dia dua bangun datar yang hampir mirip, jadi langsung kita gabungin aja. Yang pertama kita lihat itu adalah sisinya. Bagaimana dengan sisinya? Kalau yang pertama di belah ketupat, sisinya belah ketupat itu dia sama panjang keempat sisinya. Berarti kita tulis sifat yang pertama adalah keempat sisinya atau semua sisinya sama panjang gitu ya. Semua sisinya sama panjang. Gimana dengan sisi layang-layang? Kalau layang-layang, kita lihat dia itu sisi AB sama dengan BC, sisi AD sama dengan CD. Atau bisa kita sebut dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Berarti dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dan sifat yang kedua bisa kita bahas itu tentang sudutnya. Dia itu punya dua sudut yang berhadapan sama besar, yaitu kita tulis dulu ya. Misalnya sudutnya berhadapan, dia ada sudut B dengan sudut D dan sudut A dengan sudut C. Berarti kita misal tulis sudut A sama dengan sudut C, terus sudut B sama dengan sudut D. Atau kita tulis sifatnya memiliki dua sudut berhadapan sama besar. Terus kalau layang-layang, dia juga punya 4 sudut, tapi cuman punya satu sudut berhadapan yang sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama sudut D beda ya, dilihat dari besar sudut sininya aja udah kelihatan beda, jadi dia tidak sama. Jadi sudut A sama dengan sudut C, atau sifatnya memiliki satu sudut yang sudut berhadapan sama besar. Lalu kesamaan dari dua bangun datar ini sama-sama punya diagonal. Diagonalnya tuh ini, yang membentuk seperti ini, yang gini. Diagonalnya dia begini seperti ini. Ini juga sama. Ini diagonalnya. Dia berpotongan ya di satu titik, dia membentuk sudut siku-siku. Ini juga berpotongan satu titik membentuk sudut siku-siku. Berarti memiliki dua garis diagonal saling berpotongan tegak lurus. Yang sebelah sini juga sama, memiliki dua garis diagonal saling berpotongan tegak lurus. Silakan dipahami. Sekarang ada keliling dengan luas belah ketupat dan layang-layang. Kebetulan dua bangun ini memiliki keliling dan luas yang sama, jadi kita gabung aja ya.
Yang namanya keliling itu identik atau sama aja atau berhubungan dengan menjumlahkan setiap sisinya. Sudah berkali-kali dibahas, dia menjumlahkan setiap sisinya. Berarti bisa kita tulis keliling dari belah ketupat dan layang-layang adalah panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CD dan DA gitu. Terus untuk luasnya bisa didapatnya kayak gini. Misalnya belah ketupatnya aku potong jadi 2. Dia punya 2 segitiga kan, jadinya di sisi A, sisi B, titik sudut A, titik sudut B, sini titik sudut C. Terus dia juga punya lagi yang kayak gini. Ini anggap simetris ya. Ini si titik sudut A, ini C, sini D. Kalau misalnya ini ditempel ke sini, bentuknya kan jadi kayak gini ya. Nih, dengan gambar yang berbeda ini. Ini B sama A, sini C. Terus kalau dia digabungin, dia akan berbentuk seperti apa? Nempel. Dia berbentuk seperti jajar genjang, ya kan? Di sini adalah titik sudut C, sini adalah D-nya. Ini adalah A-nya di sini. Jadi si CD sama BA-nya itu apa ya namanya, berhimpit gitu. Nah, kita semua tahu kan luasnya jajar genjang itu kan adalah alas kali tinggi. Tapi di sini nilai alasnya itu sama aja kayak diagonal satunya sama aja kayak diagonalnya belah ketupat kan, atau garis AC. Berarti di sini kita tulis D1 dikali tingginya itu kan setengah dari diagonalnya kan, setengah dari diagonal si ini nih, BD nih, setengahnya kan. Berarti bisa kita tulis setengah dikali D2. Jadi luasnya adalah D1 dikali setengah dikali D2, atau bisa ditulis luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masuk segitiga. Segitiga itu ada banyak macamnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada segitiga yang sering kita dengar, ada segitiga sama sisi. Sudah jelas dari namanya. Yang namanya sama sisi berarti semua sisinya sama. Berarti kita kasih nama nih sisinya. Kasih nama dia segitiga A, B, C. Terus yang kedua, sudah pernah didengar juga pasti, itu ada segitiga sama kaki. Sudah jelas dari namanya sama kaki. Nih cluenya. Nih aku kasih garis ya. Sama sisi, sama kaki. Yang namanya sama kaki berarti apa yang sama? Kaki-kakinya. Berarti bentuknya gini. Set. Nah, ini segitiga A, B, C. Oh iya, di segitiga sama sisi juga dia punya besar sudutnya sama. Sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C. Berarti gini tulisnya, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Kalau di sama kaki, yang sama sudutnya hanya sudut A sama sudut B, atau di bagian kaki-kakinya aja yang sudutnya sama. Berarti sudut A sama dengan sudut B. Terus ada segitiga sembarang. Yang namanya segitiga sembarang udah ada cluenya. Sembarang berarti sisi-sisinya pun tidak menunjukkan apa ya, salah satu yang mencirikan dari segitiga, dari salah satu segitiga ini gitu. Pokoknya dia panjang sisinya pun terserah gitu kan. Nih kayak gini. Terus bisa juga dia gini. Pokoknya dia tidak menunjukkan punya kesamaan pada kaki-kakinya atau kesamaan pada sisi yang lainnya. Terus ada lagi yang keempat, itu ada segitiga lancip. Udah jelas nih, lancip berarti dia punya sisi ya, punya titik sudut yang lancip.
gini misalnya. Nah, ini adalah contohnya segitiga lancip. Saya kasih nama dia A, B, C. Terus ada juga segitiga tumpul. Segitiga tumpul berarti dia bentuknya gini. Nah, ini tumpulnya di sini. Kalau yang ini lancipnya di sini. Si A, B, C. Oh iya, ada satu lagi yang berhubungan dengan sudut. Yang terakhir ada segitiga siku-siku. Udah jelas juga nih dari namanya, dia pasti punya sudut siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ada di sini. Di sini misalnya B, sini A, ini C. Dan dia punya yang namanya hipotenusa atau sisi terpanjang. Ini dinamakan hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Ini namanya macam-macam segitiga, ada 6 jenis. Silahkan dipahami. Masuk ke contoh yang pertama, ada perhatikan gambar di bawah ini. Ada bangun apa? Belah ketupat. Terus diperintahnya buatlah bangun jajar genjang dari belah ketupat berikut dan hitung luas keduanya. Kita pertama bentuk dia dulu jadi jajar genjang. Kita potong jadi 2. Terus di sini kita bikin segitiga baru. Set. Di sini kan ini segitiga atas ya. Tingginya adalah 8 cm. 8 cm. Terus nilai alasnya setengah ini nilainya 6 kan? Berarti di sini 6, sininya juga 6. Berarti panjang alasnya adalah 12 cm. Sekarang kita hitung luas jajar genjang. Alas kali tinggi. Alasnya berapa? 12 dikali 8 sama dengan 96 cm kuadrat. Sekarang kita coba hitung luas belah ketupatnya sama nggak sama luas jajar genjangnya? Luas belah ketupat setengah dikali D1 kali D2. Setengah dikali diagonal satunya kan setengahnya itu 8. Berarti kalau dari sini sampai sininya berapa? 16 kan? 16 cm. Berarti di sini tulis 16 dikali setengah dari yang keduanya, setengah dari diagonal yang kedua kan 6 cm. Berarti kalau misalnya seluruhnya adalah 12 cm, berarti dikali 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 16, 96 cm kuadrat. Berarti terbukti bahwa luas jajar genjang sama dengan luas belah ketupat. Jadi belah ketupat ini bisa kita bentuk menjadi sebuah jajar genjang, bisa kita bentuk dia menjadi persegi panjang gitu. Jadi sesuai kreativitas kamu.